Oke, kembali lagi di tutorial Flutter. Nah, ini saya udah lama banget ya nggak ngelanjutin video tutorial tentang Flutternya. Udah ada sekitar beberapa bulan yang lalu terakhir saya update tentang login dan registrasi. Nah, karena kesibukan saya yang cukup padat ya, makanya baru hari ini saya bisa membuat video lanjutannya ya. Oke, nah pada video lanjutan ini saya bakal coba mengkoneksikan dari Flutter ya ke API atau Application Programming Interface. Oke, nah nanti ada beberapa aplikasi yang harus teman-teman install ya. Jadi sebelum dimulai nanti silakan teman-teman mendownload dulu namanya MongoDB ya. Kita menggunakan MongoDB di sini. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi ya untuk mendownload aplikasinya. Oke, nah selain MongoDB ada juga nanti teman-teman ngedownload Node.js ya. Nah, pada pembuatan API ya, API untuk mengoneksikan database ke aplikasi kita itu kita menggunakan Node.js ya. Node.js atau menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk baseline-nya. Nanti teman-teman bisa download juga di sini ya, linknya nanti saya taruh juga di deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya ada Postman ya. Jadi Postman ini buat mengetes API kita ya. Jadi nanti ada 3 aplikasi tambahan, ada MongoDB, terus ada Node.js dan ada Postman. Oke. Nah, MongoDB di sini saya jelasin lagi. Jadi untuk database atau penyimpanan data kita ya, nanti kita menggunakan MongoDB di sini. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat halaman login dan registrasi menggunakan Flutter ya. Ini saya coba run dulu ya. Flutteran. Ini saya menggunakan Chrome ya, biar lebih ringan aja. Flutteran min d Chrome Safety. Oke. Oh sorry salah. min sound min null min safety. Oke. Lagi nggak fokus tadi. Flutteran min d Chrome min no min sound min null min safety. Oke, kita coba running. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu ya. Teman-teman yang mau ngejalaninnya lewat emulator atau simulator juga nggak masalah ya. Ini saya menggunakan Chrome biar proses developingnya lebih cepat aja ya. Oke, nah ini tampilannya kalau di website kayak gini ya, nggak responsif memang karena memang aplikasinya kita buat bukan untuk website, jadi kita buat mode ke smartphone ya di sini. Nah ini ya. Oke ya, nah di pertemuan kemarin atau sebelumnya kita udah ngebuat halaman login ya, dan ada tugas dari saya teman-teman bikin halaman registrasi ya. Nah ini ada halaman registrasinya yang sudah saya buat. Jadi ada nama lengkap, username, email, dan password. Nah, kalau misalkan punya teman-teman berbeda itu nggak masalah. Cuma nanti ketika dikonekin ke API itu mungkin yang harus disesuaikan ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, ini untuk API-nya teman-teman bisa download di GitHub saya ya. Mungkin nanti di sesi lain ya, saya bakal coba
ngebahas juga tentang pembuatan API menggunakan Node.js dan MongoDB ya. Nah, untuk sementara ini teman-teman silakan download dulu API-nya dari GitHub saya ya. Oke. Nah, setelah berhasil teman-teman download, nanti silakan teman-teman dibuka ya lewat Visual Studio Code boleh. Oke. Nah, ini kalau teman-teman selesai download ya, atau teman-teman selesai clone, selanjutnya kalau sudah selesai ini tinggal kita npm i ya, atau npm install. Oke, kita nunggu beberapa saat. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada Node Modules ya. Jadi di sini Node.js untuk menyimpan modules-modules yang kita gunakan ya. Oke. Nah, untuk pembahasan API-nya ini mungkin next ya. Next saya bakal coba bahas. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah sekarang kita coba jalankan ya API-nya ya. Nah, untuk menjalankannya teman-teman bisa ketik npm node index ya, berhasil jalan ya. Oke. Nah, ini belum connect ke database karena kalau di punya saya ya, di punya saya itu harus dijalankan dulu untuk MongoDB-nya ya. Jadi ini coba saya jalankan ya. Saya jalankan MongoDB-nya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman jalankan API-nya node index seperti ini, dia langsung muncul berhasil connect ke database, itu tandanya kita sudah berhasil mengkoneksikan dari API kita ke database ya. Oke. Kalau sampai sini sudah berjalan dengan lancar, kita bisa lanjut lagi. Oke, nah yang selanjutnya kita coba API ini apakah sudah benar-benar berjalan. Teman-teman boleh buka Postman ya. Ya, Postman yang sudah kalian download ya tadi ya. Nah, jadi ini ya Postman, teman-teman bisa download dari sini. Oke. Latihan API. Kita coba dulu untuk registrasi. Nah, di sini ya. Nanti teman-teman bisa nyoba API yang sudah kita buat itu berjalan dengan baik atau tidak, itu menggunakan Postman ya. Nah, di sini kita coba, ini saya buat baru lagi aja deh ya biar teman-teman bisa ngikutin. Ini saya bikin folder baru ya, atau collection baru. Di sini teman-teman boleh klik new ya. New, terus kita pilih yang collection. Nah, di sini untuk nama collectionnya misalkan kita ganti jadi API toko gitar gitu ya. Oke. Wow, mana tadi? Oh, di atas. Nah, ini ya. Nah, di dalam API toko gitar ini kita bisa bikin subfolder ya, atau kita bisa add folder. Misalkan di sini kita bikin namanya user gitu ya, atau out deh, boleh out ya. Out. Nah, di dalam folder out ini kita bikin satu request ya, Nah, nama requestnya misalnya kita kasih nama login. Oke. Selanjutnya untuk metodenya di sini kita pakainya post. Oke, localhost .2 port ya. Portnya ini kita sesuaikan dengan port yang API yang berjalan di server kita ya. Di sini di settingnya 5001 ya. Saya settingnya 5001, jadi localhost 5001 slash user ya, /user. Oke. Selanjutnya kita registrasi dulu ya. Jadi /register. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya di tab params, authorization, header, body dan lain-lain ini kita pilih body.
Selanjutnya kita pilih yang XW form URL encode. Oke. Nah, ini kita klik aja. Selanjutnya key dan value-nya ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan models di roots kita ya. Nah, ini ada username, password, nama, email ya. Nah, di sini ada role, cuman di sini role sudah di setting default ya. Nah, untuk satu itu user biasa dan dua itu kita settingnya admin. Jadi nanti ada user dan admin ya. Jadi role-nya ada dua di aplikasi kita nanti. Oke. Sekarang kita coba ya, yang kita masukin ada username. Oke ya. Username. Selanjutnya ada password. Username, password, oke. Terus ada nama dan email ya. Email. Oke. Nice. Sekarang kita isi value-nya ya. Misalkan username-nya user test gitu ya. User underscore test. Passwordnya 123456778. Namanya user testing. Emailnya email at gmail.co.id misalkan ya. Oke, nah ini coba kita kirim ke API kita ya. Kita kirim ke API kita. Apakah berhasil? Set. Oke, berhasil registrasi. Nah, kalau berhasil registrasi sekarang kita coba buka ya lewat MongoDB client ya. Di sini saya menggunakan MongoDB Kompas. Nah, biasanya kalau teman-teman ngedownload atau menginstal MongoDB itu biasanya sudah terinclude ya untuk MongoDB Kompasnya. Cuman kalau yang belum ada MongoDB Kompasnya, nanti teman-teman bisa silahkan download ya. Cari aja di Google namanya MongoDB Kompas. Oke, nah nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Kalau tampilannya seperti ini, itu tinggal kita klik connect aja ya. Nah, di sini ada URI-nya, kita menggunakan localhost ya. Dan ini port dari MongoDB 27017. Oke. Nah, ini selanjutnya kita klik connect. Oke ya, ini ya. Nah, untuk nama database-nya di sini toko gitar 1 ya. Jadi ini ada 2 toko gitar. Kita klik yang toko gitar 1. Oke, selanjutnya kita klik user. Nah, ini ada beberapa user yang sudah dibuat ya, udah lumayan banyak. Oke, nah ini user yang tadi kita terakhir buat ya, ada user test, user testing ya. Ini yang tadi kita input dari Postman kita. Oke, berarti sampai sini API-nya sudah aman, sudah berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk ini, ini namanya bukan login ya. Sorry. Aduh, nggak fokus lagi. Ini register ya. Sorry. Oke, nah yang ini kita add request. Satu lagi, ini baru login. Oke. Nah, sama ya kayak tadi ya, ini kita metodenya kita ganti jadi post. Ini localhost. Tadi portnya 5001 /user/ nah, ini baru login ya. Kita lihat di sini untuk endpoint-nya. Ya, login ya. /login. Oke. Nah, sama seperti registrasi tadi, kita ke body ya. Setelah mengetikkan endpoint-nya atau URL-nya, itu kita langsung ke body. Kita pilih yang XW form URL encode ya. Nah, selanjutnya ini kita isi untuk login. Di sini yang kita gunakan adalah username ya. Kita coba cek dulu ya. Nah, di sini ada username ya. Username dan password ya, kita kirim ke server kita atau ke API kita ya.
Jadi di sini kita pakai username, oke, username dan password, oke. Nah, ini username-nya kita coba login pakai yang barusan kita registrasi tadi, namanya user test ya, user test. Kita copy, kita login. Passwordnya 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba send. Ya. Nah, berhasil login ya. Berhasil login, suksesnya true ya. Ini ada informasi dari user kita ya. Oke. Nah, kalau sampai sini sudah berjalan dengan baik untuk login dan registrasinya, selanjutnya kita bakal coba ngonekin ya dari aplikasi Flutter kita yang sudah kita buat tampilannya. Kita coba konekin ke API kita. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita, ini saya stop dulu ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita butuh library untuk HTTP client ya. Nah, di sini kita bakal coba pakai Dio ya. Pakai Dio. Teman-teman bisa cari di Google, namanya Dio Flutter gitu ya. Dio Flutter. Nah, nanti biasanya sih muncul di indeksnya Google yang paling pertama ya. Oke, nah nanti seperti ini kira-kira dokumentasinya, kalian bisa baca-baca ya. Nah, di sini ada gimana caranya kalau misalkan menangani metode get, post ya, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa baca-baca. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba installing ya. Di sini kita coba klik yang installing. Nah, oke, kok kecil banget ya. Oke. Nah, installing. Selanjutnya kita coba install with Flutter ya, with Flutter. Jadi di sini teman-teman bisa klik copy aja di sini ya. Nah, copy to clipboard. Oke, nah kalau sudah, selanjutnya kita ke Visual Studio Code lagi, ke Flutter kita ya, ke project Flutter kita. Ini kita paste, terus kita enter. Oke, menunggu beberapa saat. Nah, ini proses ini membutuhkan koneksi internet ya. Jadi teman-teman silakan dikonekkan ke internetnya untuk laptopnya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita bisa lihat di pubspec.yaml ya. Apakah sudah terinstall Dio-nya? Ya, ternyata sudah terinstall ya Dio-nya ya. Dio-nya sudah terinstall. Oke, nice. Kalau sudah, sekarang kita coba konekin aplikasi Flutter kita ke API ya. Oke. Ini saya running ulang. Oke, sambil running ulang, kita ke registrasi form dulu ya. Kita coba ke registrasi form dulu. Oke. Nah, kita coba untuk buat halaman registrasinya ini connect ke API kita. Oke, jadi di sini kita bisa bikin metode dulu ya di sini ya. Void misalkan proses registrasi gitu ya. Proses registrasi. Oke. Nah, teman-teman boleh baca dokumentasinya dari si Dio tadi ya. Oke, kita readme di sini. Nah, karena API kita tadi untuk registrasi itu menggunakan metode post, maka di sini kita menggunakan contoh yang metode post ya, yang ini ya. Oke, jadi sebelum kita menggunakan ini, kita buat dulu untuk kita panggil dulu untuk objek response, dan kita buat variabel Dio ya. Oke, ini boleh kita copy paste ya. Response var Dio ini dua ini bisa kita copy paste. Oke. Selanjutnya kita bisa taruh di atas ya. Boleh ditaruh di bawah focus node ya.
Oke, nah kalau error begini jangan panik teman-teman, boleh klik di yang merahnya ini terus ke quick fix ya. Nah, selanjutnya tinggal di import library. Nah, sudah kan? Nah, ini kalau misalkan error ini eh dia minta non nullable ya. Ini kita buat nullable aja ya. Kita kasih tanda tanya. Oke, aman ya kalau udah begini. Aman. Oke, nice. Selanjutnya kita lanjut lagi ke metode yang proses registrasi yang tadi kita udah buat untuk memanggil API kita. Oke. Nah, di sini caranya ya di sini menggunakan await ya. Menggunakan asinkronus berarti ya. Oke, nah di metodenya berarti di sini kita tambahin async ya, assign. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita langsung copy ya. Set. Ya, seperti ini ya. Nah, ini di sini ada slash test ya, slash test. Slash test ini adalah URL-nya ya. URL-nya. Jadi URL-nya itu yang registrasi ini yang ini ya. Yang ini ya, ini URL kita ya, localhost .2 5001/user/register ya. Nah, ini URL kita. Nanti ini kita taruh di sini ya URL-nya. Terus di sini ada data. Nah, data ini data yang dikirim ke API atau ke server kita. Oke. Nah, ini ya, nanti datanya ada username, password, nama, email ya. Nah, ini nanti data-data yang kita kirim ke API kita. Nah, itu sama ya. Jadi sama kayak di Postman tadi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita bikin satu folder lagi ya di sini ya. Kita bikin satu folder lagi di sini, misalkan namanya API gitu ya. API oke. Nah, di dalam folder API kita bikin satu file namanya misalkan config API gitu ya. Config API dot dart. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin di sini string base URL sama dengan, nah base URL ini kita arahkan ke base URL kita ya. Jadi base URL kita itu mulai dari localhost .2 5001 ya. Ini kita http://localhost .2 5001. Nah, ini base URL kita ya. Nah, selanjutnya di sini misalkan out ya. Kita kasih komen. Selanjutnya kita bikin URL untuk registernya ya. Ya, registernya string URL register gitu ya, sama dengan ketik 1 ya. Kita kasih dolar ya, dolar base URL. Oke ya, base URL slash apa tadi URL kita registernya di sini, user/register. Oke. User/register. Oke. Oke ya. Sip ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita bikin URL yang kedua kita ya. URL kedua kita yaitu untuk yang login ya. Nah, user/login ya. Sama aja ya. Kita bikin lagi di sini variabel URL login misalkan namanya. Oke, sama dengan dolar ya, dolar base URL/user/login. Oke, nice. Oke ya. Nah, kalau udah kita balik lagi ke register form ya. Kita balik lagi ke register form. Oke. Nah, untuk yang tesnya ini kita ganti jadi tadi kita bikin
variabelnya namanya URL register. Oke, kita tinggal panggil aja di sini URL. Nah, di sini muncul suggestion-nya ya. Kalau kita ketik URL, suggestion-nya ada URL login dan URL register. Nah, ini kita sesuaikan karena kita di sini akan mencoba register, jadi di sini kita URL register. Oke. Nice. Nah, selanjutnya di sini ada data ya. Untuk datanya ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan data yang akan kita kirim ya. Untuk register di sini ada username. Oke, jadi yang pertama ada, kita kasih petik dulu username ya, username. Titik 2 ini kita coba langsung taruh di sini ya untuk value-nya ya. Username misalkan Mamad ya. Mamad. Oke, username Mamad misalkan. Selanjutnya ada password ya. Passwordnya misalkan 123. Oke, setelah password ada nama. Namanya Muhammad Abdullah. Oke, nah untuk email kita kasih misalkan emailnya mail@mamad.com. Nah, ini aja ya. Oke, sip. Nah, ini datanya masih statis ya. Karena kita bakal coba dulu ya untuk proses pengkoneksian dari Flutter kita ke API kita apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ini kita pakai data statis dulu ya. Kita coba dulu. Oke. Nah, untuk register berhasil itu di sini kalau misalkan berhasil ada status sukses true ya. Sukses true dan message-nya berhasil register. Nah, di sini kita coba untuk ngambil respons yang dikirim oleh API kita. Oke. Nah, untuk mengambil respon teman-teman bisa menggunakan respon.data ya. Respon.data. Oke, ini kita coba ambil ya. Kita coba print ya. Print response.data ya, seperti ini ya. Nah, kalau muncul error gini, ini kita kasih tanda tanya. Tanda seru, sorry. Kita kasih tanda seru. Oke, sip. Oke, nah kalau udah sekarang kita coba panggil ya proses registrasinya ini di mana. Kita panggil dulu. Nah, kita taruh di init state ya. Jadi kita buat metode init state ya. Metode init state ini adalah metode yang pertama kali dijalankan ya ketika kita klik page tersebut di mana namanya di Flutter. Nah, metode init state ini adalah metode yang bakal pertama kali dieksekusi ya. Jadi kita bisa taruh di sini. Oke, kita coba panggil di sini ya. Tadi nama metode yang kita buat apa? Proses register. Oke. Kita coba panggil di sini ya. Proses registrasi. Oke. Kalau ini kita save, kita coba running ulang ya. Tekan shift R. Oke, kita coba sekarang ke, wah ini besar lagi dia. Oke ya, kita coba ke form registrasi kita klik. Selanjutnya kita coba cek di sini. Nah, di sini muncul ini karena kita print ya tadi ya. Kita print respon data ya. Jadi dia nge-print seluruh respons yang diberikan kepada API kita ya. Nah, di sini ada dua respon ya, ada success dan message. Di sini successnya true dan message-nya berhasil ya. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil mengkoneksikan antara Flutter kita ke API ya, ke API kita.
Nah, ini udah berhasil ya. Oke, sekarang kita coba refresh ya. Kita coba refresh ya untuk halaman registrasinya. Set. Coba refresh, harusnya nanti kepanggil lagi tuh metodenya. Nah, kan panggil lagi di sini ya. Panggil lagi, dia memberikan message username telah terdaftar. Oke ya. Karena sebelumnya si username Memat ini sudah kita daftarkan, maka ketika kita refresh lagi, kita coba hit lagi ke API kita, itu maka responnya username telah terdaftar. Oke, sip. Berarti sampai sini sudah aman ya. Untuk proses penghubungan ya dari Flutter ke API kita. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana caranya. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita coba lihat dulu ya di database di Mongo Kompasnya ya, di database klien kita. Nah, ini kita coba refresh ya. Refresh, oke, nice. Nah, masuk ya si Mamat ini ya. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau data yang sebelumnya ini kita kirimnya secara statis ya, sekarang kita coba kirim datanya secara dinamis ya. Jadi nanti kita coba inputkan dari front end-nya atau dari Flutter-nya. Ketika kita klik register, fungsi proses registrasinya ini baru berjalan ya. Kalau tadi kan fungsi atau metode proses registrasinya ini kita taruh di atas ya. Jadi ketika page atau halaman registrasinya kita panggil, itu langsung ke eksekusi untuk metode proses registernya ini. Nah, sekarang untuk proses registernya itu kita panggil ketika kita mengklik button register ini ya. Oke. Nah, caranya kita bikin dulu untuk beberapa parameter di sini ya. Kita sesuaikan dengan parameter yang akan kita kirim nantinya ke API kita ya. Jadi di sini ada username, password, nama dan email. Oke. Kita coba kirim dulu. Oke, kita coba buat dulu username ya. Password, nama dan email. Oke. Sip. Nah, kalau udah, selanjutnya ini tinggal kita sesuaikan ya key-nya dan parameter yang kita mau kirim nantinya. Oke. Nah, di sini username, selanjutnya password ya. Oke. Selanjutnya ada nama dan ada email ya, jangan lupa koma. Nah, sip ya, ini udah ya. Udah sip. Ini sekarang tinggal kita coba panggil proses registrasi atau metode proses registrasinya itu kita jalankan ketika button registernya kita klik ya. Oke. Nah, jadi sebelum sebelum ini kok username ada kuning ya. Sebentar saya cek dulu. Oh, di sini sih dia sudah ada. Oke. Jadi di sini misalkan namanya kita buat ini, Hello Kamelkis. Ya. Use. Ya, gini ya. Username. Ini karena sudah ada di atas ya. Oke ya, ini sudah ada. Oke, nah jadi sebelum kita lanjut, jadi teman-teman pastikan dulu untuk controllernya ini itu sudah sesuai ya, sama text editing controlnya ini sudah sesuai dengan dengan field yang bakal kita kirim nantinya ya. Oke. Nah, ada baiknya sebelum kita coba kirim datanya ya. Oke, sebelum kita kirim proses registernya ini, kita coba kirim dulu
untuk kita coba cek dulu ya, apakah controllernya itu sudah teman-teman pasang atau belum, teman-teman pasang dengan benar atau belum ya. Jadi silakan ini dicek lagi ya. Untuk txt nama lengkap kalian bisa taruh di build nama lengkap, username ya, txt username kalian taruh di build username. Nah ini silakan kalian sesuaikan dulu ya, karena biasanya kalian ada yang lupa tuh ya, biasanya main kopas saja. Untuk controllernya itu sama jadi ya, nama lengkap jadi nggak kalian rubah. Nah ada baiknya kalian coba cek lagi ya. Nah ini kita coba cek lagi ya. Oke, kita coba print dulu ya. Di sini kita coba print dulu untuk controllernya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, jadi yang pertama ada txt nama lengkap dot text ya di sini ya, untuk mengambil value-nya ya. Jadi untuk mengambil value inputan dari tag form field-nya itu kita bisa menggunakan txt nama lengkap dot text ya. Ini kalian sesuaikan controllernya ya. Sekali lagi kalian sesuaikan controllernya. Oke, yang selanjutnya print lagi username ya, txt username dot text. Oke, kita print lagi txt email ya dot text. Kita print lagi txt password dot text ya, seperti ini ya. Jadi ada 4. Ini kita coba, ini sebenarnya hanya untuk memastikan aja ya, apakah inputan yang dari depan atau front end ini itu sudah sesuai ketika nanti bakal dikirim ke server kita ya, atau ke API kita. Oke, kalau sudah ini kita coba refresh. Oke ya, sudah selesai ini. Kita coba Oke, kita coba kirim ya datanya ya. Nama lengkap misalkan namanya, username-nya, emailnya. Ini saya isi gini aja ya. Oke, kita klik coba set. Nah, kita coba print. Ya sudah sesuai ya, benar ya. Nama lengkap, namanya, username-nya, emailnya, dan ini passwordnya ya, 1234. Nah kalau sudah sesuai, ini sekarang bisa nih kita langsung kirim ke metode proses registrasi ya. Parameternya nanti bisa kita kirim. Oke, kita di sini sekarang kita panggil ya untuk metode proses registrasinya. Proses registrasi. Oke, nah nanti ini untuk parameternya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Jadi yang pertama di sini ada username. Jadi di sini kita panggilnya txt nama lengkap titik text ya. Yang selanjutnya di sini parameter yang kedua itu adalah kita ngirim password ya. Jadi di sini txt password titik text. Oke, yang selanjutnya di sini ada nama ini nama lengkap ya. Jadi di sini kita panggilnya txt nama lengkap titik text. Oke, nah yang terakhir di sini ada email. Untuk email di sini manggilnya kita sesuaiin ya, txt sama kayak teman-temannya, txt email dot text. Oke, nice ya ini ya, sudah ya. Nah selanjutnya kita coba running lagi ya aplikasi kita restart. Teman-teman boleh klik shift plus R ya. Oke, kita tekan shift plus R. Oke, nah selanjutnya kita coba isi datanya ya. Isi datanya misalkan di sini users testing 2 gitu ya. User testing, jadi ini user
tes user test at mail.com 1 2 3. Oke. Nah, kalau udah, sekarang coba kita klik register. Set. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini message-nya sukses through message, berhasil registrasi. Oke. Nah, ini berarti kita sudah sudah dinamis ya datanya ya. Sudah dinamis, kita kirim dari front end kita ya. Oke, sip ya. Oke. Nah, ini kan ketika kita klik proses registrasinya kayak nggak ada terjadi apa-apa ya di depan ya. Nah, ini kita coba kasih loading ya. Kita coba kasih loading di sini. Nah, ini teman-teman kita pakai progress dialog ya. Kita pakai progress dialog. Silakan teman-teman balik lagi ke pubspec.yaml ya. pubspec.yaml. Nah, selanjutnya teman-teman boleh ketik ini ya, progress_dialog. Nah, ini bisa kalian ikutin ya, ketik. Oke, kalian ketik, nanti kalau sudah selesai bisa kalian save ya. Atau kalian bisa juga caranya sama kayak menginstal Dio tadi ya. Ini karena kebetulan punya saya sudah ada ya. Jadi teman-teman boleh cari di Google ya. Namanya adalah progress dialog. Progress dialog Flutter gitu ya. Nah, nanti muncul nih di paling atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh nih di copy nih nanti nih ya, sama kan versinya 124. Nah, ini bisa teman-teman copy, set, terus kalian sejajarkan dengan Google Font, Flutter SVG, Simple Shadow ya, ini kalian sejajarkan. Cupertino Icons, Dio ya, ini sejajar ya, harus sejajar ya. Nah, ini bisa kalian paste, terus kalian save ya. Nah, kalian save, terus nanti di sini dia bakal ngedownload ya, proses ngedownload, dan pastikan exit code-nya 0 ya. Exit code-nya 0. Sama kayak kalau Dio tadi sih kita beda ya untuk prosesnya. Dia otomatis mencari kalau pakai yang Dio tadi. Nah, kalau ini pastikan aja ya exit code-nya 0, itu berarti aman udah. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman boleh ke ke utils ya, ke utils, ke constants. Nah, ini sudah saya buat untuk metode show height-nya ya. Show height dialognya ini sudah saya buat. Jadi teman-teman sebelum ngebuat itu kalian definisikan dulu nih ya untuk progress dialognya di atas. Kalian panggil dulu progress dialog, tanda tanya PR ya, sama seperti ini ya. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya di bawah di konstan ini kita bikin kelas ya. Kelas namanya utils apps. Oke. Util apps. Nah, selanjutnya kalian bikin dua metode ya, static void show dialog ya, dan yang kedua static void hide dialog. Nah, jadi silakan kalian bikin kelas, selanjutnya bikin metode show dialog dan hide dialog. Oke, di dalam kelas util apps. Oke. Nah, kalau sudah, kita sekarang balik lagi ke registrasi formnya ya. Kita balik lagi ke registrasi formnya. Oke, kita balik lagi ke registrasi formnya. Selanjutnya ini kita coba dulu untuk util apps-nya ya, yang barusan teman-teman buat ya di konstan.
kita coba panggil metodenya ini apakah sudah berjalan atau belum ya metodenya ya. Oke, nah jadi ini boleh kita buat komen dulu ya. Kita boleh buat komen dulu, silakan kalian blok. Ini selanjutnya tekan Ctrl slash ya, atau Ctrl garis miring. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk panggil metode show dialog dan hide dialognya. Oke. Di sini karena metode itu ada di dalam util apps, jadi di sini kita ketik dulu util apps ya. Nah, ini langsung muncul ya suggestionnya util apps titik. Nah, di sini muncul nih. Kita mau manggil yang mana dulu? Manggil yang show dialog ya. Oke. Ya. Dah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke terminal lagi. Ini saya stop ya. Di Ctrl C ya. Jadi silakan teman-teman Ctrl C, di stop, benar-benar di stop. Kita coba jalankan ulang. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini saya buat tampilan jadi mobile lagi. Ya, kita coba ya. Nah, sekarang kita coba langsung klik register ya. Harusnya ketika ini kita klik register, dia muncul loading ya. Nah, loadingnya itu nanti muncul seperti ini sih pinginnya ya. Oke, kita coba ya. Set. Oke, nice ya. Nah, sampai sini untuk loadingnya sudah berjalan ya. Oke, nah berarti selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. Kita tinggal sesuaikan nih dengan apa namanya aplikasi kita di sini ya. Oke, jadi yang pertama ini kita pindah ke atas ya. Jadi ketika dia manggil proses register, metode proses register itu nanti dia bakal ngebuka atau menjalankan metode show dialognya ya, yang loading tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pakai try ya, try and catch ini, biar kita mudah nanti kalau ada error melihatnya ya. Ya, try catch ya, seperti ini ya. Try catch. Oh, di sini kita kasih E gitu aja ya. Nah, try catch, untuk catch ini kita tambahin metode parameter E ya, untuk nanti kita tahu apa errornya kalau misalkan ada error. Oke. Nah, kita balik lagi ke yang response ini ya, yang tadi kita apa namanya kita buat komen. Nah, ini kita cut. Selanjutnya kita ke try ya, ke dalam try-nya ini kita paste, ini kita hidupkan ya. Set. Nah, jadi ini kita hidupin lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita buat kondisi ya di sini ya. Kita buat kondisi, kan tadi kalau berhasil registrasi itu dia ngasih apa namanya, ngasih respon balik itu ada sukses dan message. Nah, sukses ini dia tipe datanya boolean ya. Boolean itu true false ya. Kalau dia berhasil, dia suksesnya true. Kalau misalkan gagal, dia suksesnya false. Oke. Jadi di sini kita kasih kondisi dulu ya. Oh, sorry, sebelumnya kita buat apa namanya variabel dulu. Sini kita buat variabel boolean ya. Oke, status misalkan, dan kita
nanti bakal coba untuk ngasih respon balik aja juga dia itu berhasil atau gagal ya untuk message-nya ya. Nah, di sini kita bisa ambil MSG ya atau message. Nah, kita bikinnya di sini pakai var ya. Pakai var MSG gitu ya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang ini tinggal kita sesuaikan ya. Kita panggil status di sini, status sama dengan response. Oke, data. Nah, ini kita ambil adalah key dari respon balikan si API-nya. Nah, di sini ada key-nya, ada sukses dan value-nya true. Ya, ini kalau misalkan dia registrasinya berhasil ya. Jadi di sini ada key, di sini ada value. Sama ini juga yang kedua ada key, ada value. Oke, nah kita di sini yang kita ambil itu adalah key-nya. Key-nya tadi apa? Sukses. Sukses. Oke. Dan untuk yang pesannya atau MSG-nya di sini kita sama ya, response data. Nah, pesannya di sini atau key-nya di sini MSG ya. Jadi ini kita sesuaikan MSG. Nah, sekarang ini tinggal kita kasih kondisi ya. If gitu ya. Status. Kalau status ini kalau kita bolehan kita kasih status gini aja, dia nanti bakal ngeceknya itu nilainya true ya. Jadi if status ini pasti nanti yang dicek sama dia adalah nilainya yang kalau nilainya true. Oke. Kalau nilainya true di sini misalkan kita coba print dulu ya. Print berhasil atau berhasil aja. Berhasil gitu ya. Oke, ini kita kasih titik koma. Oke, selanjutnya di sini else ya. Else ini kita print juga gagal gitu ya. Oke, ship. Nah, ini setelah dia ngecek statusnya berhasil atau gagal, di sini kita manggil hide-nya ya, hide dialognya ya. Jadi kan tadi kalau ini nggak kita hide itu tadi loadingnya itu dia nggak bakal berhenti ya. Jadi di sini kita stop ya. Untuk stop dialognya itu kita panggil lagi util apps dot hide dialog ya. Oke, selanjutnya kita kasih titik koma. Sama yang di else-nya juga ya, kita panggil util apps dot hide dialog. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba restart ya. Kita tekan shift plus R. Oke, nice. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba masukin datanya ya. Tes nama gitu ya. Tes aja karena sudah terlalu banyak ya punya saya ngetesnya, jadi terserah teman-teman ya. Tes at gmail.com passwordnya 123. Oke, nah muncul langsung dia ke hide ya. Kita lihat di sini, nah status berhasil ya, itu tandanya message-nya dia ngirimin statusnya true ya, maka dia ke sini nih. Oke, nah sekarang kita coba kirim lagi dengan data yang sama ya. Coba kirim lagi dengan data yang sama. Nah, harapannya kalau kita kirim lagi itu larinya dia kelemparnya ke else ya. Kita coba sekarang. Set. Ya, gagal ya. Gagal di sini. Oke. Oke ya, shape ya. Oke. Nah, kalau udah sekarang ketika kita berhasil atau gagal itu kita mau ngasih respon balikan lah ya, respon balikan ke penggunanya atau ke usernya ya. Kalau kayak tadi kan
si penggunanya nggak tahu tuh berhasil atau gagal ya kan. Nah, di sini kita bakal coba kasih pop up ya. Jadi nanti ketika berhasil atau gagal itu kita kasih pop up ya. Nah, untuk pop-nya di sini nanti kita download library lagi. Oke. Nah, untuk library-nya itu namanya adalah Awesome Dialog ya. Kita menggunakan Awesome Dialog. Oke. Nah, sama kayak Dio dan Progress Dialog, ini kita coba download lagi namanya Awesome Dialog. Teman-teman boleh cari di Google namanya Awesome Dialog Flutter ya. Nah, nanti muncul yang paling pertama, kita coba klik ya. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Kita kasih info si user itu berhasil atau gagal registrasinya ya. Oke. Nah, caranya sama kayak tadi, teman-teman klik installing ya. Klik installing, selanjutnya ini ada beberapa macam cara ya. Kita bisa dengan Flutter atau kita bisa langsung menambahkan di pubspec.yaml kita ya. Oke, kita pakai cara yang pertama aja ya, with Flutter. Ini teman-teman bisa copy. Oke, nah selanjutnya ini bisa kita stop ya. Stop. Oke, kita stop dulu untuk aplikasi yang tadi kita running. Nah, selanjutnya ini kita paste di sini, kita enter. Oke, tunggu beberapa saat. Yes, sudah ya, berhasil ya. Oke. Nah, kalau ini udah berhasil ya, change three dependencies ya, ini ya, di sini udah berhasil tandanya dan tidak ada error. Selanjutnya kita coba sekarang gunakan Awesome Dialog ini ya. Awesome Dialog. Nah, caranya kita coba ke README ya. Ke README di sini. Nah, untuk penggunaannya seperti ini ya. Oke. Ada beberapa tipe ya di sini ya. Nah, ini kita coba dulu deh ya. Untuk example ini kita coba copy dulu. Oke. Kita coba copy. Selanjutnya kita taruh di sini ya. Statusnya, nah ini yang berhasil tadi ini kita coba hapus atau hilangkan ya. Kita delete. Nah, kita paste di sini. Kalau misalkan ada error, ini kita quick fix. Nah, selanjutnya tinggal kita import. Oke. Oh iya. Ini dia nggak kepanggil. Kita coba hapus. Nah, ini di dokumentasinya dia infonya kecil ya, tapi metode yang dia buat itu, nah ini ya, besar semua ya hurufnya ya. Ya nggak masalah ya. Oke, nah ini kalau misalkan dialog kita sukses ya, di sini kita menggunakan dialog type-nya, kita bisa kontrol spasi. Nah, di sini ada beberapa tipe dialognya ya, ada error, info, info reverse, no header, question, success, dan warning ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan ya. Nah, karena di sini kita akan menampilkan sukses, status sukses ya, maka di sini kita ambil aja yang sukses ya. Yang sukses. Oke. Nah, ini komanya 2, ini kita hapus 1 ya. Oke. Nah, masih error. Jangan-jangan sama ini. Kayak yang atas ya, betul ya. Ya, nah ini untuk animasinya teman-teman boleh pilih ya, bebas kalau untuk ini. Boleh yang bottom slide, left slide, right slide, scale, atau top slide. Oke, di sini saya menggunakan yang right slide aja. Oke, ini masih ada tanda avoid single cascade. Oh, ini kita coba hapus 1 ya. Nah, shape udah gini. Oke. Nah, di sini ada title-nya ya. Title-nya misalkan di sini kita kasih peringatan gitu ya. Peringatan. Untuk deskripsinya misalkan, atau untuk teksnya di sini
berhasil registrasi gitu ya. Oke. Nah, sama ya yang ini juga ya. Yang ini kita copy aja dari sini awesome dialognya. Oke, kita paste. Selanjutnya ini peringatan. Nah, untuk dialog tabnya kan karena ini gagal ya. Karena ini gagal, jadi di sini misalkan kita dialog tabnya error ya. Error, terus peringatan di sini gagal registrasi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ambil respon yang dari API-nya, dia gagalnya kenapa ya, boleh dikasih seperti ini ya. Oke, dolar. Nah, kita ambil message-nya ya, MSG. Oke, seperti ini. Nice ya. Oke, nah kalau udah, sekarang untuk yang di cuts-nya ya, cuts-nya ini kalau misalkan nanti ada error di API kita, itu kita lempar ke cuts ya. Jadi kalian ini boleh kita ambil yang ini ya, dari Awesome Dialog ini sampai util apps ini kita copy, kita masukkan ke dalam cuts-nya. Oke, gagal registrasi, atau di sini kita kasih infonya misalkan terjadi kesalahan pada server gitu ya. Oke ya, nice ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi sekarang. Oke, kita coba running lagi. Ini udah shape. Sekarang kita coba running lagi. Sorry. Ya, Flutter run minde chrome min no sound null safety. Oke, ini kita coba enter. Spread. Oke. Oke ya, nah sekarang kita coba untuk proses registrasinya ya. Oke, kita coba untuk lakukan proses registrasi di sini. Nama lengkap, misalkan kita kasih nama lengkapnya, ini user tracing lagi aja lah ya. Z. Oke, kita coba klik register. Set. Wah, peringatan berhasil registrasi. Oke ya. Kita coba oke. Nah, sekarang kita coba klik lagi ya. Nah, harusnya kalau ketika diklik dia munculnya gagal ya. Nah, peringatan gagal registrasi, username telah terdaftar. Oke, sip. Nah, di sini ada 2 button ya tadi untuk berhasil dan registrasinya. Mungkin kita hapus salah satunya ya. Kita coba hapus salah satu buttonnya. Itu tadi buttonnya yang button cancel on prosesnya ya, on pressnya, sorry. Oke, ini kita hapus. Oke, terus yang ini juga kita hapus, dan yang di sini juga kita hapus. Oke, kita save, kita coba running ulang ya. Oke, nice ya, berhasil registrasi. Kita coba kirim lagi datanya. Ya, gagal registrasi ya, username telah terdaftar. Tadi kok masih ada. Kita coba di sini tambahin set state ya.
dia malah muncul ya. Ini saya coba dulu ya. Oh, ini belum kita tambahin set state di sini. Kita coba set state di sini ya. Oh, sorry, bukan di atas ini ya, kita ngasihnya ya. Oke, ini kita hapus lagi. Ini kita kasihnya di sini ya. Kita ubah ke button OK on press ya. Kita taruh situ. Oke. Yang ini juga ya, biar holdingnya dia hilang. Sama yang ini juga. Kita taruh di button OK on press. Oke, kita sekarang coba lagi. Udah banyak banget ini ya. Coba. Oke. Nah, hilang. Kita coba lagi. Gagal. Nah. Oke ya, aman ya. Nah, ini sudah untuk registrasi kita sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya misalkan ketika registrasi berhasil, ini maunya kita coba lempar langsung ke halaman login ya. Oke, berarti di sini tinggal kita panggil aja roots-nya ya. Roots dari si loginnya. Teman-teman bisa menggunakan navigator dot push name ya, push name. Oke. Di sini kita panggil root loginnya ya. Login ya, di sini udah ada muncul lah suggestionnya login screen dot root name. Oke, save ya ini ya. Udah save. Sekarang kita coba lagi. Di sini ada printan dari atas tadi ya, belum kita hapus. Ini kita hapus aja dulu. Ya, ini ya, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Selanjutnya kita coba running ulang. Oke, nice. Kita coba dari awal di sini. Andre gitu misalkan ya, misalnya ans 321, emailnya ans@gmail.com misalkan 13. Oke, kita coba klik register. Oke, nah ini harusnya ketika diklik oke, ini balik ke halaman login ya. Oke, nice. Oke, nah itu registrasi kita sudah berhasil ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita coba untuk ke login ya. Jadi nanti ketika diklik login itu kita lempar ke halaman utama kita ya, atau ke halaman si usernya. Nah, teman-teman bisa lakuin hal yang sama di halaman loginnya, itu sama kayak dengan yang di proses registrasi ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja untuk parameternya. Untuk yang login tadi kita hanya mengirim 2 data ya, username dan password. Oke. Nah, ini bisa kita langsung kopas ya, atau kita copy aja langsung data metode ini ya. Kita kopas. Selanjutnya kita ke login, kita ke login form. Oke. Nah, ini kita paste di sini ya. Nah, ini kalau ada error gini untuk respons ini karena belum kita buat ya variabelnya, dan dia juga belum kita buat di atas. Kita bikin dulu ya di sini ya, di bawah focus node response ya, ini
response. Oke, selanjutnya var dio sama dengan new dio. Dia pakai new atau tidak? Dio saja ya, tidak pakai new ya, jadi seperti ini ya. Oke, kalau udah kita balik lagi ke bawah. Nah, selanjutnya ini kita modifikasi dulu ya, kita sesuaikan dengan keperluan kita. Di sini kita membuat proses login ya, kita sesuaikan proses login. Terus untuk data yang dikirim itu ada 2 data ya, ada username dan password. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian response. Di sini URL-nya kita sesuaikan. Tadi udah kita buat ya di config API, namanya URL login. Oke. Nah, jadi ini kita sesuaikan URL login. Nice. Nah, ini bisa kita hapus ya. Untuk data nama dan email ini kita hapus. Oke, jadi yang kita kirim hanya username dan password. Nah, untuk awesome dialognya ini kita import ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, atau bisa kalian sorot terus nanti muncul suggestion-nya. Kita klik quick fix ya, tinggal kita import aja. Oke, nah nanti harusnya di sini ya, ini kita ganti juga ya. Kalau ini misalkan berhasil, berarti di sini tulisannya berhasil login gitu ya. Nah, nanti kita arahkan nih, kalau berhasil login ini kita arahkannya ke halaman utama ya harusnya ya. Nah, ini kita matikan aja dulu ya, kita komen dulu. Set. Kita bakal coba dulu proses loginnya ini sudah berhasil nyambung belum ke API kita. Oke. Nah, kita panggil proses loginnya di button masuk ya. Oke, kita cari buttonnya sama kayak tadi ya. Nah, ini ya, masuk, kita taruh di on press. Nah, sama kayak tadi, kita panggil metodenya proses login. Oke. Nah, kita panggil controller dari text form fieldnya ya. Di sini ada 2 ya, saya bikinnya ada txt username dan txt password. Oke, jadi di sini saya panggil txt username titik text ya, dan txt password titik text. Nice ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lagi ya untuk yang proses loginnya. Nah, ini harusnya sih aman ya, tapi kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba login dengan user baru ya. Nama lengkapnya misalkan user login gitu ya. Login user at gmail.com, passwordnya 123 ya. Jadi nanti saya login menggunakan username login user ya. Saya coba klik register, set, berhasil login, kita klik OK. Nah, sekarang kita coba login dengan username login user dan password 123. Oke, kita coba klik masuk. Username tidak, tadi namanya user login ya, user login. Sorry, saya coba pakai username user underscore test ya. Saya coba dulu user underscore test, passwordnya 123456778 ya. Nah, sebentar saya cek dulu coba di database kita. Yang user login tidak masuk ya. Kita coba registrasi ulang ya. Coba registrasi ulang. Yang barusan sepertinya tidak masuk.
Oke, coba registrasi ulang. Tes 321 tes at gmail.com 123 tes 321. Oke, berhasil. Kita coba refresh di sini. Oh, ini ada next, sorry. Oh, tadi saya username-nya pakai spasi ya. Sorry. Di sini username saya yang masuk tes. Oh, berarti ini ada kemungkinan salah di register formnya ya. Saya salah ngirim ini sepertinya. Nah, ini nama lengkap dan nama lengkap nih saya sama yang saya kirim ya. Oke, di sini ada kesalahan teknis ya. Username harusnya ya yang pertama kita kirim ya. Ini saya salah nih, nama lengkap di sini. Oke, nah harusnya yang kita kirim pertama itu adalah txt username. Oke, ini kita ganti aja tinggalan ya, txt username. Oke, txt username .text, txt password .text, txt nama lengkap .text, txt email .text. Oke, sorry, ada kesalahan teknis di sini tadi ya, tapi nggak apa-apa nih, udah kita benerin. Kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita coba registrasi. Tadi nggak saya cek juga ya, saya cuman ngecek datanya ada gitu. Harusnya tadi kita cek lebih detail ya, cuman nggak apa-apa ya, untuk pembelajaran juga. Oke, nah sekarang kita coba masukin ulang ya datanya ya. Misalkan ini Dwi gitu ya, nama saya Dwi Ramadan. Oke, Dwi 123, emailnya dwi@gmail.com, passwordnya 123. Oke, kita coba register ya. Set. Oke, berhasil. Kita coba cek lagi di database kita. Nah, ini baru benar ya, username-nya Dwi123. Oke, nah tadi karena kita controller untuk username dan controller untuk nama lengkap itu sama ya tadi kita panggilnya ya. Jadi dia yang masuk nama lengkapnya. Oke ya, nah sekarang kita coba untuk login dengan username Dwi123. Dwi123 ya. Dwi123. Oke, passwordnya 123. Nah, berhasil login ya. Oke, sekarang coba kalau misalkan passwordnya saya salahin 1234. Nah, di sini ada peringatan gagal. Nah, ini kita ganti ya namanya, jangan gagal registrasi ya. Oke, kita ke login form lagi. Nah, ini gagal login gitu ya. Gagal login. Kita coba tes lagi. Ini kita running ulang, shift R. Dwi 123 ya, gagal login, password Anda salah. Oke, nah kalau misalkan sekarang passwordnya benar 123 set. Nah, ketika kita klik berhasil login, kita klik OK. Nah, ini kita akan coba lempar ke halaman utama ya, ke halaman atau ke menu utama dari si user ya. Ke halaman utama dari si user. Oke. Nah, berarti di sini kita bikin screen lagi ya. Kita bikin screen lagi. Oke, kita bikin screen lagi. Oh iya. Harusnya di login ini kita kasih kondisi ya. Karena kita mau dua role ya, atau multi role. Jadi nanti kalau misalkan dia role-nya 1 itu kita arahkan ke user biasa. Nah, kalau role-nya 2 itu nanti kita arahkan ke admin ya, ke admin. Oke. Kita masih di login dulu berarti ya. Kita masih di login form. Kita
baca dulu ya untuk data role-nya. Jadi data role itu ada di dalam objek data ya. Jadi kita masuk dulu ke data, oke. Di login form ya, masih di login form. Kita bikin satu lagi variabel ya, var misalkan data user gitu ya. Oke, sudah data user. Nah, di dalam data user ini tinggal kita panggil ya. Kita panggil di sini. Oke. Kita panggil. Misalkan di sini kita buat dulu data user sama ya, manggilnya seperti ini ya. Response dot data. Nah, data user ada di mana? Ada di objek data ya, ada di objek data. Jadi di sini kita panggilnya data. Oke. Nah, di sini sekarang tinggal kita kondisikan ya. Jika data user, nah kita ambil objek role ya. Kita ambil objek role di sini ya. Jika data user, nah untuk mengambil objek kita kurung siku ya. Selanjutnya kita ambil nama objeknya role ya, sama dengan 1 ya. Nah, ini nanti kita lempar ke halaman user biasa ya. Kita print aja dulu deh ya. Print misalkan lempar ke halaman user biasa gitu ya. Nah, selain itu karena kita hanya ada 2 role, maka di sini bisa kita langsung else saja ya. Else. Nah, di sini kita print lagi. Misalkan ini halaman admin ya. Kita coba print lempar ke halaman admin gitu ya. Oke, nice. Oke ya. Nah, sekarang bisa kita coba ya. Kita coba lagi ya. Kita coba jalankan ulang. Oke, nice. Kita coba sekarang Dwi 123, passwordnya 123. Oke, berhasil. Nah, Dwi ini tadi karena kita mendaftarnya lewat registrasi dari depan ya, maka dia bakal ke set default untuk role 1. Nah, role 1 itu sudah kita sepakati bahwa role 1 itu adalah user biasa. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini ya, lempar ke halaman user biasa. Oke. Nah, sekarang untuk yang adminnya itu next kita bahas ya. Kita sekarang fokus dulu untuk ke yang user biasanya ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba bikin screen baru untuk halaman user biasa ya. Di sini kita bikin folder baru ya di screen user, misalkan user. Oke, kita buat dua folder ya. Kita buat 2 subfolder lagi di dalam screen user dan admin. Oke ya. Nah, nanti untuk tampilan-tampilan admin itu ada di folder admin, dan tampilan user biasa nanti kita taruh di dalam folder user biasa ini ya, atau dalam folder user ya. Oke. Nah, selanjutnya di dalam folder user ini kita bikin satu file lagi, namanya home user screen ya, misalkan ya .dap. Oke, nice. Nah, nanti kita ini tinggal samain aja ya kodenya seperti ini. Teman-teman boleh ambil dari sini ya, kita copy, nanti kita tinggal edit saja. Oke. Nah, register screen-nya ini kita ganti namanya, misalkan jadi home user screen gitu ya. Oke. Nah, untuk route name-nya ini kita sesuaikan juga, misalkan jadi home user. Nah, gitu ya.
Oke, nah untuk komponennya ini kita pakein kontainer aja, kontainer. Oke, selanjutnya kita isi child text ya. Nah, di sini selamat datang di aplikasi keren gitu ya. Oke ya. Nah, ini untuk registrasi komponennya ini kita hapus karena tidak kepakai. Nah, kita hapus aja ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita daftarkan untuk kelas home user screen ini di file root.dart-nya ya. Oke. Nah, ini jadi kita daftarkan di sini. Misalkan kita kasih namanya di sini root user biasa gitu ya. Oke, ini tinggal kita panggil aja home user screen dot root name ya, titik 2 buka kurung konteks. Oke, konteks. Oke, selanjutnya kita panggil lagi home user screen. Nice, seperti ini ya. Oke, nah kalau udah sekarang kita balik lagi ke login form ya. Nah, ke sini ya. Lempar ke halaman user biasa. Nah, ini tinggal kita panggil ya di sini ya. Atau kita lempar ke halaman home user screen. Jadi di sini kita panggil dengan navigator dot push name ya, push name. Nah, ini tinggal kita arahkan ke home user screen dot root name. Oke ya, sip ya. Nah, untuk yang halaman admin next kita bahas ya. Kita coba dulu untuk yang ke home user screen. Nah, ini udah. Sekarang kita coba login. Oke, kita coba login. Dui 123 123. Oke. Press login, kita klik harusnya ya masuk ke home user ya. Selamat datang di aplikasi keren. Nah, oke ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Nah, kita bakal coba ngebuat UI di dalam home user ya. Home user. Jadi nanti kita coba bikin UI-nya di situ. Oke, mungkin cukup sekian untuk materinya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.